Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan membahas lanjutan tentang ilmu bayan, yaitu tentang pembagian tasbih. Ini adalah pembagian tasbih dari segi wajib syibah bagian kedua. Pada video sebelumnya dibahas tentang pembagian tasbih dari segi wajib syibah bagian pertama, di mana pada bagian pertama tasbih dari segi wajib syibah terbagi kepada tasbih tamsil dan guer tamsil. Nah, sekarang adalah bagian yang kedua, sanian, artinya bagian yang kedua. Materi ini dapat dilihat dalam kitab Safinatul Bulagha pada halaman 75. Ini yang banyak digunakan di pesantren-pesantren ketika membahas tentang ilmu balaghah. Nah, pada bagian yang kedua ini, pembagian tasbih dari segi wajib syibah ditinjau dari segi wajib syibah ini pada bagian kedua terbagi kepada ilah kepada mufasolin, tasbih mufasol, wa mujmalin, dan tasbih mujmal. Jadi bagian kedua ini terbagi kepada tasbih mufasol dan tasbih mujmal. Nah, apa itu mufasol? Apa itu tasbih mufasol? Fal mufasolu, maka tasbih mufasol itu ialah mazukiro, tasbih yang disebutkan pihi di dalamnya wajhu sibhi. Ini ada hapus. Di tasbih yang disebutkan di dalamnya wajhu sibah. Ini maaf, ada yang hapus ya. Tasbih mufasol adalah tasbih yang di dalamnya disebutkan wajhu sibah. Itu tasbih mufasol namanya. Contohnya di sini, al-lisanu, lisan itu, ka seperti al-hayati, ular, bil aza, dalam menyakiti. Nah, kenapa dikatakan tasbih mufasol? Untuk mengetahui apa itu mufasol atau bukan, pertama kita harus lihat dulu rukun tasbihnya. Masih ingat pada pembahasan awal-awal dikatakan rukun tasbih itu ada 4. Ada musabah, ada musbabi, ada wajib syibah, dan alat tasbih. Nah, kita sekarang lihat mana rukun tasbihnya. Perlu diingatkan kembali untuk mengetahui mana musabah, mana musabi. Terlebih dahulu kalau bisa kita tentukan dulu mana alat tasbih. Nah, di sini yang menjadi alat tasbih adalah ini, kaf. Nah, kita beri tanda kaf ini sebagai alat tasbih. Nah, kalau alat tasbihnya kaf, maka otomatis sebelum kaf adalah musabah. Jadi alisan dia sebagai musabah, dan yang setelah kaf al-hayati dia sebagai musabah bih. Jadi kalau ketahuan alat tasbihnya adalah kaf, maka sebelum kaf musabah, sudah kaf adalah musabah bih. Nah, ini adalah musabah alat tasbih wajib syibah. Dan bil aza ini menjadi wajib syibah. Nah, tasbih ini dikatakan tasbih mufasol sebab ada wajib syibahnya. Kalau dalam sebuah tasbih ada wajib syibah, maka otomatis dikatakan tasbih ini adalah al mufasol. Nah, berbeda dengan tasbih mujmal. Wal mujmalu, dan tasbih mujmal ialah malam yang tidak disebutkan pihi di dalamnya. Di sebuah tasbih yang tidak disebutkan di dalamnya wajhu sibih. Wajhu sibah. Artinya inilah kebalikan dari tasbih mufasol. Kalau mufasol di dalam tasbihnya ada wajhu sibah. Kalau mujmal di dalam tasbihnya tidak ada wajib syibah. Lihat contoh di sini. Al ilmu fil sighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu pada waktu kecil seperti mengukir pada batu. Nah, di sini kita lihat alat tasbihnya mana. Ternyata sama, kaf sebagai alat tasbih. Maka yang menjadi musabah adalah ini. Ini sebagai musabah. An-naqsi fil hajar sebagai musabah bi. Musabahnya ada,
musabah juga ada, alat ada, tapi wajib sibah tidak disebutkan. Wajib sibahnya artinya dibuang. Jadi wajib sibahnya adalah dibuang. Nah, kalau wajib sibahnya dibuang, jadi di sini yang menjadi wajib sibahnya itu tidak ada. Wajib sibahnya adalah dibuang, maka tasbih namanya adalah tasbih mujmal. Tasbih mujmal adalah sebuah tasbih yang wajib sibahnya dibuang. Kalau tasbih mufassal, tasbih yang dalam tasbih ini ada wajib sibah. Mudah kan? Jadi adalah kebalikan daripada tasbih mufassal mujmal itu. Kalau ada wajib sibah namanya tasbih mufassal. Kalau tidak ada wajib sibah, artinya dibuang wajib sibahnya, sebutlah dia tasbih mujmal. Demikian penjelasan tentang tasbih mufassal dan mujmal yang merupakan bagian kedua dari pembagian tasbih dari segi wajib sibah. Insyaallah pada pembagian terakhir kita akan membahas tentang tasbih dari segi alat tasbih, dan setelah itu kita akan membahas bagaimana cara penerapan nama-nama itu terhadap sebuah tasbih. Ini nanti sebuah tasbih akan memiliki beberapa nama. Tergantung dari segi mana kita melihat dan meninjau tasbih itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.